Suster Ika yang memang sudah pengalaman bekerja di rumah sakit swasta ya selama 13 tahun lebih di bagian emergency dan juga merawat suami beliau yang menderita COVID-19 dengan cara isolasi mandiri, dan beliau akan men-share tentang pengalaman beliau di acara Health Seminar from Home. Silakan. Begini Dr. Richard, kebetulan suami saya itu bekerja di rumah sakit ya, walaupun bukan petugas medis, tapi masih bekerja di rumah sakit. Sudah dari mungkin ini tahun ke-23 beliau bekerja di rumah sakit ya. Waktu pandemik ini baru muncul, ketakutan saya itu sudah mulai ada, karena dia bilang, saya berasa dia bekerja ada di dalam zona merahnya COVID gitu ya. Walaupun nggak langsung berhubungan sama pasien, tapi tempat dia bekerja itu tempat yang bisa saja itu COVID itu tertular dari siapa saja. Dan saya juga sambil ya berusaha dan berdoa, tidak meminta untuk diberikan sakit itu, tapi kalaupun nanti sampai diberikan, saya maksudnya harus siap gitu, siap untuk menghadapinya dan untuk merawatnya juga nantinya. Karena kan nggak mungkin kalau sampai dia kena, terus saya mau lepas tanggung jawab, tinggal aja taruh aja di rumah sakit. Ya, tidak. Jadi kejadiannya itu waktu akhir April 2020, yang dia rasa itu hilangnya penciuman sama rasa. Jadi dia makan itu sama penciuman rasanya kayaknya kurang gitu. Biasanya pegang hand sanitizer itu kan wanginya kan ada gitu ya. Dia udah nggak bisa cium. Tadinya dia nggak berpikir itu apa, jadi dia pikir nggak apa-apa lah. Terus makan apa aja kayaknya ditelan aja gitu ya, karena kayaknya nggak ada rasanya gitu. Tapi dia nggak bilang juga ke saya, jadi pikirnya ya makan aja pokoknya terus. Nah udah hari ke-4 atau ke-5-nya di rumah sakit tempat dia bekerja, diadakan tes massal untuk semua karyawannya. Itu rapid test atau PCR, Ibu? Mungkin waktu itu April itu antigen belum populer ya? Belum, ya. Dulu masih rapid, Dok. Nah, waktu rapid itu hasilnya reaktif dan dilanjutkan ke PCR gitu kan. Nah, karena sudah PCR dan terkonfirmasi positif, ya kami juga di rumah akhirnya semua dilakukan juga pemeriksaan. Saya tinggal berempat, jadi anak saya 2 dengan suami dan saya, jadi cuma berempat aja nih kita di rumah. Jadi waktu dia dinyatakan positif, kami semua juga ikut dites. Kalaupun nanti hasilnya ada yang positif juga, berarti kan kita pasiennya bukan cuma 1 ya. Tapi puji Tuhan, cuma suami saja yang positif. Jadi kami tetap isolasi mandiri. Nah, kebetulan juga suami saya punya riwayat asma. Ini yang membuat saya rada khawatir berat ya. Bukan untuk, karena ada penyertanya gitu kan. Orang bilang kalau ada penyerta itu lebih khawatir, lebih harus hati-hati dan waspada dibanding yang mungkin nggak ada penyertanya yang lain gitu ya. Dan berhubungannya juga kan sama pernafasan gitu. Jadi saya itu yang rada sepanangnya itu. Tapi saya nggak boleh menunjukkan juga ke dia kalau itu bikin dia sepaneng gitu kan ya. Iya, soalnya psikologis nanti terefek juga kena ke imun ya kan? Iya, makanya saya bilang saya tahu, tapi saya tidak mau menunjukkan atau berkata-kata yang terlalu banyak dengan dia. Saya cuma pastikan untuk menenangkan, kalaupun sampai terkena nggak apa-apa, kita akan obati bersama dengan dokter yang akan merawat nanti, dan juga nanti kita usahakan dengan yang lain ya, yang saya udah tahu gitu, yang harus saya lakukan apa. Jadi waktu itu disarankan untuk sebenarnya dirawat, tapi suami saya mungkin nggak nyaman untuk berada di luar rumah gitu ya, maksudnya untuk diisolasi di tempat lain atau di rumah sakit yang hanya boleh sendiri, nggak boleh dibesuk, itu kayaknya membuat dia lebih senewan untuk nggak mau gitu. Jadi dia berkata sama dokternya, dok boleh nggak saya di rumah aja, nanti ada istri saya juga perawat, maksudnya kalau sampai terjadi sesuatu akan segera dibawa gitu ke rumah sakit. Jadi selama perjalanan dia sakit sampai pulih, kita hampir 3 minggu ya isolasi di rumah, yang nggak keluar pergi ataupun keluar dari batas kita punya pagar aja, nggak pernah keluar dari situ. Dan dengan makanan, minuman, dan suplemen juga yang saya berikan, ya karena kita sudah kenal BioGreen, saya sudah berikan juga itu waktu kemarin itu, karena saya berpikir ini sudah sebelum saya ada COVID juga sudah menggunakan, pasti ini juga bisa membantu gitu kan ya. Jadi saya pikir itu akan saya gunakan lagi untuk suami saya, dan kemarin waktu dia sakit itu saya berikan, dan memang efeknya cukup baik dan memberikan, maksudnya
proses pemulihannya itu lebih baik, maksudnya lebih cepat juga. Kemarin waktu kejadian suami saya positif itu di bulan April, dengan itu maksudnya baru awal pandemik ya, jadi kemungkinan untuk segala macam yang berhubungan dengan pengetahuan itu masih mencari dan meraba gitu. Jadi belum semua orang dapat informasinya full, mengerti penuh gitu ya. Termasuk pasiennya sendiri gitu ya. Mungkin karena takut, karena nggak campur aduk rasanya kali ya. Kalau pertama kali kena itu. Mungkin dia juga ngerasanya kenapa begini, kenapa begitu, dan dia berpikir juga nanti di rumah mungkin bisa menularkan yang lain gitu ya. Itu salah satunya juga yang bikin kondisi pasiennya ikutan ngedrop gitu ya. Ngedrop dalam arti kata dia dari pikirannya merasanya semuanya ini bisa dihandle nggak, saya bisa sembuh nggak, semuanya kan masih kayak maksudnya baru-baru gitu. Ini belum pasti gimana obatnya juga mungkin masih belum gitu ya, masih dikira-kira gitu ya, dengan penyakit penyerta yang asmanya tadi yang bikin dia tambah khawatir lagi. Dan di hari ketiganya itu sempat sesak juga. Jadi kita bawa juga ke UGD waktu itu, hari ketiga setelah dia mengalami positif itu, karena keluhannya dia sesak nafas sampai keringat dingin juga. Dan di sana dimasuki di UGD, diobservasi hampir dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi ya. Jadi semua dipasang alat segala macam, diobservasi sama mungkin kayak pasien-pasien dirawat di ruang ICU gitu ya, cuman nggak pakai alat bantu nafas aja. Nah, semua dipasang, dimonitor, dilihat. Jadi dibilangkan juga ke pasiennya dari dokternya untuk tidak panik gitu ya, untuk tidak terlalu cemas. Jadi tetap positive thinking dengan sakitnya sekarang, dan berangsur-angsur juga dengan terapi sambil observasi yang dikasih dokter di sana membaik gitu ya. Terus dia minta pulang tadinya, dokternya seharusnya mintanya dia dirawat, tapi pasiennya sendiri nggak nyaman untuk dirawat gitu, merasanya kayaknya lebih senang kalau di rumah, lebih nyaman di rumah karena dia bisa berbicara gitu ya. Nanti bisa. Iya, bisa merawat. Ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin tahu kondisinya, mungkin kalau dianggapnya kondisinya sedang berat gitu kan mestinya memang di rumah sakit gitu. Jadi dokter pasti sarannya akan dirawat di rumah sakit. Tapi karena pasiennya kondisinya tidak nyaman untuk di rumah sakit gitu ya, maunya dia kalau bisa saya di rumah aja gitu. Tapi sambil dipantau. Jadi bicara sama dokter, nanti istri saya yang lihat di rumah, dokter kalau terjadi sesuatu saya akan langsung kembali gitu ya. Jadi selama perawatan di rumah, dengan saya juga nggak bisa melakukan seperti di rumah sakit, seperti pakai APD semua gitu nggak bisa ya. Tapi memang kamarnya terpisah, kamar suami saya di atas sendiri, kamar mandi semua itu di atas, nggak gabung sama kita, posisi kita di bawah. Jadi saya cuma antar makanannya di depan kamarnya di meja, taruh, dia yang cuci sendiri. Setelah itu nanti setelah kering juga saya isi lagi untuk siang. Yang saya gunakan itu APD-nya masker, sarung tangan, ya itu ya untuk kontaknya langsung itu nggak ada. Saya juga menggunakan itu setiap hari gitu waktu mengantar atau menyiapkan makanannya. Itu sampai sekitar 2 mingguan gitu ya, sampai hasil kemarin PCR-nya itu negatif. Waktu dulu itu negatif itu harus 2 kali PCR, nggak cuma sekali dianggapnya sudah gitu ya. Sampai 2 kali PCR baru dianggap sehat atau sembuh. Nah, dengan itu juga saya bantu dengan suplemen juga waktu itu. Saya berikan apel SC dan Biomile untuk suami saya, karena sebelum ada pandemi juga, maksudnya saya juga konsumsi, tapi bukan untuk maksudnya untuk daya tahan tubuh kita, untuk imun kita. Waktu ini kejadian lagi, saya udah tahu maksudnya ini mempunyai efek yang baik gitu ya. Jadi saya pikir saya berikan aja untuk pemulihannya lebih baik, dan memang puji Tuhan kondisinya membaik lebih cepat juga, dan kami juga yang di rumah termasuk saya yang merawat harus juga menjaga kondisi saya gitu ya. Betul. Dan anak-anak saya. Dan jadi kami konsumsi semua jadi serumah, cuman bedanya yang sakit lebih banyak porsinya dibanding kami yang tidak gitu. Yang kemarin kita lakukan itu. Berarti sekarang sudah puji Tuhan sehat ya Bu ya? Iya, sudah Dokter Richard, puji Tuhan sehat dan tidak ada penyakit, maksudnya nggak ada penyertanya. Biasanya orang-orang bilang kalau habis COVID suka ada yang gejala sisa yang ke bawah ya, mungkin di paru-parunya atau itu namanya. Iya, ada
nafasnya bagaimana, tapi begitu suami saya nggak ada apa-apa sampai saat ini dan sudah dikontrol dokter parunya juga baik gitu ya. Saya berharap sih nggak terpapar lagi karena kondisi kerjanya tetap masih di rumah sakit gitu. Jadi yang kami penting tetap harus menjaga kondisi dia, imunnya tetap baik dan tetap terjaga dengan baik ya selama dia bekerja. Gitu aja dokter. Untuk makanan kebanyakan memang saya masak sendiri waktu kemarin itu kan kita nggak bisa keluar juga ya, jadi lebih baik kita prepare sendiri untuk makanan hari-hari, dan obat yang diberikan dari dokter juga ada yang diminum selama dalam isolasi di rumah, dan ditambahkan lagi dengan APLSC plus sama Biomalt yang saya berikan kemarin ke suami saya. Itu APLSC-nya itu sehari 3 kali ya, 3 saset. Kemudian untuk Biomaltnya 2 kali. Saya berikan di pagi dan malam. Supaya maksudnya dia punya istirahat juga cukup ya. Karena pikirannya terlalu banyak kemana-mana, itu jadinya dia mungkin sulit juga untuk tidur. Waktu pertama sebelum konsumsi memang rada dia bilang tidurnya nggak bisa enak ya. Terlalu mungkin karena pikirannya bukan jadi sakitnya lagi, udah campur sama pikiran, jadi istirahatnya jadi terganggu gitu ya. Jadi saya pikir ini harus dikonsumsi juga, dan setelah diminum itu beberapa hari sampai pulih itu ya membaik ya, untuk istirahatnya dia cukup, kondisinya juga semakin membaik. Jadi saya berpikir ini juga ada prosesnya untuk pemulihannya itu ada di sini gitu, termasuk dengan suplemen yang digunakan dari BioGreen. Itu dokter. Kalau kita yang di rumah yang cuman saya dan anak-anak hanya konsumsi APLSC 1 sama Biomalt 1 gitu ya. Ya Dokter Richard, mungkin saya mau tanya dulu sama dokter ya. Yang maksudnya kalau kemarin itu kan saya maksudnya untuk penggunaan pribadi sendiri, maksudnya mintanya BioGreen-nya produk APLSC sama Biomalt yang digunakan. Tapi sebenarnya harusnya itu berapa dosis yang diberikan yang benarnya? Nah, begini ya, Suster Ika, nanti saya jelaskan. Nah, kalau mengenai dosis kan ini kan food ya. Iya. Ya kan, jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang orangnya itu tidak perlu amat ya 3-4 cukup. Nah, kalau saya kan namanya food ya. Pangan fungsional yang biasanya 4 saya naikkan 6, dan ternyata itu berakibat baik buat tubuh saya. Dan saya rasa sudah sesuai, oke, saya teruskan. Oke. Nah, kalau saya sih 6. Ada yang 4, oke, gitu kan. Karena ini standarisasinya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Kan food ini. Gitu. Kalau dari saya sih seperti itu ya.